Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara pembacaan hasil pemeriksaan psikologi klinis untuk anak kita. Nah, ini tujuannya agar mempermudah para orang tua dalam memahami proses pembacaan hasil laporan psikologi klinis. Nanti jika ada yang dipertanyakan lebih lanjut, bisa nanti hubungi pihak sekolah. Oke, ini ada beberapa tahap ayah bunda. Pertama, saya akan menjelaskan cara membaca bagian lembar pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagian pada lembar kedua. Oke, kita mulai. Sebelum saya menjelaskan, boleh nanti ayah bunda sambil lihat, pegang hasil masing-masing anaknya agar bisa mempermudah dalam penjelasannya. Saya mulai ya ayah bunda. Pertama, ini saya tutup, mohon maaf ya, identitas di bagian atas itu adalah identitas. Nah, kemudian yang kedua, paling atas itu identitas masing-masing anak. Di bawah identitas ayah bunda, di situ ada namanya profil psikologi klinis anak. Keterangan yang di bawahnya ini di kolom hijau, hasil adalah yang di kotak atas. Nah, ini pada lembar pertama adalah profil untuk aktivitas akademis anak. Artinya, ketika anak kita melakukan proses aktivitas akademis dalam hal ini belajar, entah di sekolah atau di rumah atau di tempat bimbel, ini kondisi profilnya. Nah, lalu kita lihat di bagian bawah, situ sudah ada kotak yang ada warna hijau juga ayah bunda. Ini adalah keterangan untuk membaca hasil profil psikologi klinis anak untuk aktivitas akademis atau belajarnya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada keterangannya, tapi ini saya jelaskan kembali agar mempermudah para orang tua. Kita lihat ayah bunda, di sini ada A, B, C, D, E, F, G sampai J. Ini adalah aspek tumbuh kembang. Lebih kepada aspek perkembangan ayah bunda. Keterangan untuk A, B, C, D, E sudah ada di bawah. Nah, di sini ini aspek A itu apa? Aspek A ini keterangannya di sini ayah bunda. Aspek A itu pengamatan bentuk atau kemampuan membedakan atau pemahaman umum. Aspek B itu adalah motorik halus. Ayah bunda sudah tahu motorik halus? Jika belum tahu, motorik itu ada dua macam, motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik halus itu lebih kepada aktivitas gerakan jari tangan anak kita. Kalau motorik kasar itu adalah gerakan kasar, seperti misalnya berjalan, loncat, lari, manjat, dan lain-lain. Untuk aktivitas profil di lembar pertama itu adalah motorik halus, karena untuk aktivitas belajar lebih banyak yang dilakukan oleh anak kita adalah menggunakan motorik halus. Kemudian selanjutnya C. Aspek C ini di sini sudah ada keterangannya ya bunda. Ini adalah kemampuan berhitung. Intinya, pengamatan tentang jumlah dan perbandingan ini adalah kemampuan berhitung anak. Lalu aspek D. Aspek D ini adalah pengamatan tajam. Pengamatan tajam di sini biasanya nanti ditemukan juga di mata pelajaran. Pengamatan tajam ini adalah kemampuan anak untuk mengambil keputusan ketika atau di saat anak kita menghadapi lebih dari satu atau dua situasi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, ini adalah E. Aspek pengamatan kritis adalah kemampuan kritis. Saya yakin orang tua sudah paham kalau pemahaman kritis itu apa. Kemampuan kritis anak kita. Lalu selanjutnya adalah F. Kemampuan konsentrasi atau aspek konsentrasi, daya tahan fokus anak ketika melakukan sebuah aktivitas sampai selesai. Lalu selanjutnya di situ ada G. Aspek G adalah daya ingat atau memori anak kita dalam menyerap atau merespon sesuatu termasuk pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek H. Aspek H, I, dan J ini saling berkesinambungan ayah bunda. Ini adalah aspek tentang sosial, kemudian respon anak terhadap objek situasi, terutama ketika dia menghadapi kondisi yang membuat kurang nyaman.
Jadi kemampuan anak untuk memahami, oh saya perempuan, saya laki-laki, teman saya laki-laki, teman saya perempuan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ayah bunda bisa lihat di sini. Selanjutnya di sini ada angka tumbuh kembang atau angka perkembangan. Cara membacanya ini bukan seperti hasil nilai pelajaran, tetapi angka di sini untuk menjelaskan garis grafik tumbuh kembang atau garis profil psikologi klinis anak kita. Nah, bisa lihat ayah bunda di sini. Ketika 0 sampai 10 artinya ragu. Ketika berada di 15 artinya siap. Ketika berada di 20 artinya sangat siap. Ini untuk menjelaskan garisnya ayah bunda. Boleh lihat ke atas, di situ ada 0 titik ya, titik yang di tengah itu artinya 0. Lalu garis 5 yang di atas 0 itu adalah garis 5, sudah ada coding angka tumbuh kembangnya. Kemudian garis 10 posisinya melingkar ayah bunda mengikuti profil aspek tumbuh kembang anak kita. Lalu garis 15, garis 20. Cara membacanya sangat mudah. Ayah bunda tinggal lihat hasil di sini adalah per aspek perkembangan anak kita. Ayah bunda tinggal lihat aspek A titik hijaunya berada di garis berapa. Jika titik hijaunya berada di garis 20, artinya kemampuan aspek tersebut sudah sangat siap untuk melakukan aktivitas akademis atau aktivitas belajar khususnya di pendidikan lanjut, dalam hal ini di SDIT. Nah, kemudian jika titik aspeknya berada di garis 15, itu artinya sudah siap. Ketika misalnya ada titik aspek yang berada di garis 0 sampai titik 0 atau garis 5 bahkan di garis 10, artinya masih ragu. Nah, ini tinggal lihat ayah bunda. Kalau misalnya ada titik aspek yang berada di garis 15 dan 20, artinya sudah oke. Maksudnya adalah kemampuan aspek tersebut sudah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Tapi kalau misalnya ada di garis 10, berarti kan masih ragu, tapi itu tinggal ditingkatkan lewat pola asuh. Rata-rata biasanya untuk anak zaman sekarang kadang ada yang berada misalnya di aspek pengamatan tajamnya di garis 10. Nah, misalnya ini contoh yang saya lihatkan. Ini dia rata-rata sudah ada aspek A berada di garis 20, kemampuan aspek A-nya sudah sangat siap. Aspek B-nya kemampuan untuk motorik halusnya sudah sangat siap. Lalu aspek C kemampuan berhitungnya sudah siap. Lalu aspek E, F, G sampai J-nya juga sudah rata-rata di garis 15 dan 20. Itu artinya untuk yang sampel saya perlihatkan ini kondisi anak ini sudah oke. Nah, namanya profil ayah bunda, ketika ada 1 atau 2 aspek yang berada di garis 10 atau artinya masih ragu, itu tidak apa-apa, wajar, karena namanya profil, tidak semuanya sama, pasti sesuai dengan kemampuan masing-masing aspeknya. Jika ada aspek yang berada di garis 10, itu artinya aspek tersebut tinggal ditingkatkan lewat pola asuh atau porsi orang tua. Cara meningkatkannya seperti apa? Nanti ada definisinya masing-masing aspek. Saya beri contoh ayah bunda. Untuk sampel yang ini kita lihat, dia ada di garis 10 untuk aspek yang D. D ini adalah pengamatan tajam. Artinya orang tua yang bersangkutan ketika aspek D-nya berada di garis 10, berarti kepengamatan tajamnya ini perlu dioptimalkan. Karena nanti untuk dibutuhkannya biasanya untuk modal di materi pelajaran. Kemampuan aspek pengamatan tajam ini biasanya ditemukannya di soal yang membutuhkan situasi dalam mengambil keputusan. Contoh, saya kasih contoh. Di sederhana biasanya ditemukannya di matematika, soal bercerita begitu. Bisa ditemukan juga di soal bahasa Indonesia atau soal-soal pelajaran lain yang modelnya bercerita dan menghadapi beberapa kalimat pokok. Saya kasih contoh. Misalnya di soal berhitung kompleks itu biasanya ditemukan ada contoh soal ada jeruk 7 diambil pamannya 5 dikurangi temannya 2
diberikan sama ayahnya 3, berapakah totalnya? Nah, ini salah satu contoh soal berhitung bercerita yang untuk bisa optimal mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut, anak dibutuhkan kemampuan aspek pengamatan tajam. Kalau di soal bahasa Indonesia biasanya cukup sering ditemukan itu di soal bercerita. Kadang orang tua mungkin kita melihat soal dari para pendidik atau ibu gurunya, soal paragraf panjang di buku temanya nanti lalu di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Soal paragraf panjang, di manakah kudanya, atau soal yang berikutnya, Ani berangkat bersama siapa? Nah, itu sama. Jadi soal-soal seperti itu salah satunya membutuhkan kemampuan aspek pengamatan tajam anak. Ketika misalnya berada di garis 10, saya persilakan tinggal ditingkatkan. Dengan apa porsi orang tua? Bukan dengan menyodorkan soal seperti itu sebanyak mungkin, bukan ayah bunda, tetapi dengan pola asuh. Caranya adalah orang tua melatih anak untuk mengambil keputusan mana yang lebih tepat yang didahulukan ketika anak dihadapkan dengan lebih dari satu situasi. Contoh, misalnya paling gampang dicontohkan ketika anak bangun siang harus berangkat sekolah. Ketika anak bangun kesiangan, anak dihadapkan lebih dari 2 situasi yang harus diputuskan mana yang dahulu dilakukan. Misalnya anak bangun kesiangan, nak, mana mau mandi dulu, mau makan dulu, atau mau beres-beres. Nah, itu ada 3 situasi mana yang harus didahulukan. Ketika dihadapkan seperti itu, saya anjurkan orang tua hindari memberi solusi instan, atau misalnya langsung menginstruksi karena ini dulu pakaian sudah ibu siapkan, tinggal ini. Nah, itu dihindari. Cara yang tepat, apalagi ketika pengamatan tajamnya di garis 10, itu cara tepat adalah saya bangun kesiangan, kita tanya apa yang pertama mau dilakukan oleh anak kita. Misalnya anak kita mengatakan mau makan dulu, kita lalu beri penjelasan akibat dari pilihannya tersebut. Sayang, kalau misalnya mau makan dulu, akibatnya apa kira-kira? Biasanya AA atau Teteh makan itu sambil mainan, sambil nonton TV, atau sambil main gadget. Ya, nanti nggak kerasa tuh jarum panjangnya berada di angka berapa, bisa telat nanti. Kalau misalnya mandi dulu gimana? Kalau mandi dulu, misalnya nggak keburu, makannya bisa di tas motor, misalnya sambil ngemil roti atau di mobil. Nah, itu salah satu teknik yang bisa saya berikan untuk peningkatan aspek pengamatan tajam. Nah, sama seperti masing-masing aspeknya nanti tinggal dibaca oleh ayah bunda. Intinya, ketika ada anak kita ada aspek yang berada di garis 10, orang tua cukup meningkatkannya lewat pola asuh, dan itu masih wajar. Kecuali kalau misalnya ada anaknya yang berada di garis 5 bahkan 0, titik aspek hijaunya ini misalnya ada di aspek F misalnya. Aspek F misalnya titik hijaunya berada di garis 5 atau bahkan 0. Itu artinya nanti butuh hubungi pihak sekolah untuk bertemu dengan saya kembali. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke lembar kedua. Ayah bunda silakan buka ya. Lembar kedua. Di sini psikogram profil tumbuh kembang klinis anak. Psikologi klinis anak. Ini keseluruhan ayah bunda. Kalau yang lembar pertama tadi ini lebih kepada aktivitas akademis. Kesiapan anak untuk melakukan aktivitas akademis pendidikan lanjut. Nah, kalau ini profil keseluruhan. Jadi 24 jamnya anak kita ini. Tahap tumbuh kembang anak yang diberikan ini sesuai tahap tumbuh kembang anak. Jadi bukan tahap remaja atau tahap dewasa. Secara tahap tumbuh kembang anak, saya lengkap ini ayah bunda. Terbagi jadi beberapa sub kognitif atau kecerdasan intelektual yang dikenal hasil skor EQ. Nah, hasil skor EQ itu didapatnya dari pemeriksaan aspek kognitif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang bunda tinggal lihat yang di tengah ya. Itu yang ditulis tebal, posisi di tengah ini kecerdasan kepribadian atau kepribadian tahap anak, bukan tahap remaja, tapi tahap anak. Lalu kemudian kecerdasan sosial tahap anak, kemudian kecerdasan aspek motorik tahap anak. Untuk aspek motorik di sini ayah bunda disajikannya lengkap yang diceknya. Kalau untuk lembar pertama tadi
motorik halusnya kami cek kembali untuk mengetahui konsistensi atau akurasinya, kemudian juga dicek motorik kasarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, motorik kasar adalah gerakan kasar. Lalu di sebelah sini ayah bunda, di sebelah kanan, ini ada aspek-aspek kecil. Kalau ayah bunda memperhatikan, aspek ini terbagi di dalam kelompok masing-masingnya. Kecerdasan kognitif, aspeknya apa ini? Yang ditebalkan, tintanya ditebalkan, ini sebelah kanan. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan kecerdasan kognitif atau intelektual. Lalu yang di sini ayah bunda, ini adalah aspek kematangan emosi, daya juang, kemandirian. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan kecerdasan kepribadian tahap anak. Kemudian selanjutnya kecerdasan sosial, ini ada beberapa aspek. Lalu ini motorik, aspek motorik juga ada 2, motorik kasar dan halus. Jadi sudah sesuai dengan kelompoknya. Kemudian definisi atau pengertian masing-masing aspek tersebut sudah ada di tengah. Silakan nanti ayah bunda baca. Misalnya kemampuan umum itu apa artinya atau definisi yang sudah ada di tengah, saya sajikan. Bahasanya juga insya Allah mudah dipahami. Nah, hasilnya untuk profil tumbuh kembang ini ada di sebelah kiri. Nah, ini ya, sebelah sini ayah bunda, hasilnya juga per aspek. Jadi cukup detail untuk mempermudah orang tua mengetahuinya. Tinggal lihat cara membacanya sangat gampang ayah bunda. Di sini ada kolom ya, KS, KC, BBS. Keterangan cara membaca kolom sudah ada di bawahnya. KS itu kurang sekali, K kurang, C cukup, B baik, PS baik sekali. Cara bacanya sangat mudah, yaitu tinggal lihat aspek tersebut X besarnya berada di kolom apa. Kalau X besarnya berada di kolom C, kolom B, dan kolom BS, artinya itu kemampuan aspek tersebut sudah oke atau sudah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Tapi apabila misalnya ada aspek yang X besarnya berada di kolom K, itu artinya tinggal ditingkatkan melalui pola asuh ayah bunda atau figur merahnya. Kalau misalnya ada X besarnya yang di kolom KS, berarti nanti saya persilakan orang tua menghubungi pihak sekolah untuk bertemu saya kembali. Silakan tinggal lihat masing-masing aspeknya, X besarnya berada di mana. Kalau misalnya ada anaknya aspeknya yang X besarnya ada di kolom K, itu wajar. Sekali lagi saya ingatkan, sama seperti yang di lembar pertama, ketika ada aspek yang berada di garis 10 itu wajar. Namanya profil tidak mungkin sama semua. Kita sesuaikan dengan masing-masing kemampuan hasil aspek tumbuh kembangnya. Kalau di kolom K, di sini X besar kolom K tinggal ditingkatkan lewat pola asuh. Biasanya mungkin ada beberapa ya aspek K-nya, misalnya ini sampel yang saya perlihatkan ini daya juang. Ini daya juangnya ada di aspek K. Berarti orang tua tinggal tambahi di pola asuhnya pola didik untuk meningkatkan daya juang. Daya juang ini modalnya untuk konsentrasi ayah bunda. Kalau daya juang ini proses kemampuan berusaha anak untuk melakukan sebuah aktivitas. Kalau kemampuan konsentrasi adalah kemampuan daya tahan. Jadi kemampuan anak melakukan sampai selesai sebuah aktivitas. Nah, ini sangat dibutuhkan nanti ketika anak melakukan proses sekolah di SD ya. Nah, ini tinggal lihat. Kemudian selanjutnya di sini di kolom bawah ya bunda. Di kolom bawah yang warna ungu ya, ungu muda atau ungu tua. Di sini ada beberapa kolom. Ini kesimpulan dari hasil. Nah, ini usia kematangan psikologis anak. Usia kematangan psikologis anak ini berbeda dengan usia kalender ayah bunda. Usia kalender itu didapat dari identitas berdasarkan tahun lahir. Itu usia kalender, setiap tahun nambah usia tahun lahirnya. Kalau usia kematangan psikologis itu berbeda. Usia kematangan psikologis artinya adalah kemampuan tumbuh kembang anak berada di taraf usia berapa. Nah, itulah usia kematangan psikologis. Didapat dari mana usia kematangan psikologis ini ayah bunda? Ini sangat sistematis dari sini. Nah, rata-rata hasil
kemampuan tumbuh kembang anak kita yang lembar pertama dan lembar kedua, ini aspeknya lebih dari 30 aspek. Rata-rata kemampuan aspek tumbuh kembang anak kita, dia kemampuannya berada di tahap usia berapa. Nah, itulah yang dinamakan usia kematangan psikologis atau usia tumbuh kembang, atau ada yang dinamakan MA, mental age-nya. Ini ketika misalnya saya kasih contoh yang lembar ini ya Bunda. Anaknya misalnya usia kalendernya 6, saat ini misalnya usia kalendernya 6 tahun 5 bulan. Lalu orang tua membaca usia kematangan psikologisnya 6 tahun 8 bulan. Itu artinya kemampuan tumbuh kembang anak kita berada setara di kemampuan anak usia 6 tahun 8 bulan. Seperti itu. Jadi orang tua untuk mengetahuinya tinggal lihat usia kalendernya berapa saat ini. Misalnya 6 tahun 5 bulan usia kalendernya bulan ini atau bulan kemarin. 6 tahun 5 bulan. Usia kematangan psikologisnya 6 tahun 8 bulan. Berarti kemampuan kematangan psikologisnya berada di taraf anak usia 6 tahun 8 bulan. Artinya matang atau tidak? Nah, ini pentingnya kita mengetahui usia kematangan untuk tahu apakah anak kita sudah matang atau sudah sesuai kemampuannya dengan tahapnya seharusnya atau mundur. Dikatakan anak kemampuan kematangannya sudah sesuai dengan tahapnya adalah ketika usia kematangan psikologisnya minimal harus setara dengan usia kalender atau di atas usia kalender. Jadi, jika usia kematangan psikologisnya minimal setara dengan usia kalender atau di atas usia kalender, artinya kemampuan tumbuh kembang anak ayah bunda sudah sesuai dengan tahapnya atau matang atau sudah siap untuk mengikuti pendidikan lanjut, dalam hal ini di SD UT. Kalau misalnya ada anak ayah bunda yang usia kematangan psikologisnya berada di usia kalender di bawah, misalnya usia kalender 6 tahun 5 bulan, usia kematangan psikologisnya 6 tahun 3 bulan. Artinya ada sedikit belum siapnya. Nah, di sini kalau orang tua bertanya di mana mundur, dikatakan mundurnya memang beresiko atau perlu diberi perhatian khusus ketika usia kematangan psikologisnya lebih dari 6 bulan mundurnya, lebih rendah dari 6 bulan dibandingkan usia kalender. Saya kasih contoh. Misalnya usia kalendernya 6 tahun 5 bulan. Ada anak yang usia kalender 6 tahun 5 bulan, ternyata usia kematangannya 5 tahun 5 bulan. Itu disimpulkan bahwa anak tersebut belum matang atau belum siap. Nah, biasanya ketika belum matang, di sini sistematis ayah bunda kita tinggal lihat. Biasanya kalau misalnya mundurnya terlalu tinggi atau terlalu banyak dengan usia kalender, kok hasil yang ini banyak di X besarnya ada di kolom KS dan kolom K, lalu di sininya ada di garis 5. Ya, nah itu nanti tinggal tindak lanjut bisa bertemu saya kembali untuk kita tingkatkan progres tumbuh kembangnya. Lalu selanjutnya sebelahnya itu ada klasifikasi EQ. Nah, klasifikasi EQ ini adalah hasil EQ anak kita. Mungkin selama ini orang tua mengetahui psikotes itu hanya EQ, skor EQ. Nah, ini saya kasih cukup lengkap. Jadi tidak hanya skor EQ, apalagi untuk tahap anak. Skor EQ itu kita hanya cukup tahu skor EQ anak kita berada di level normal atau tidak. Ketika skor EQ-nya sudah berada di level normal, itu artinya aman. Mau pendidikan sampai tinggi pun bisa. Yang lebih penting untuk tahap anak adalah orang tua harus tahu profilnya. Nah, yang ini ya harus kita ketahui dan kita pahami, harus mengetahui mana yang perlu kita tingkatkan lewat pola asuh. Mana kolom yang kalau ada di X besar ada di kolom K, tinggal kita tingkatkan lewat pola asuh. Jika ada di lembar pertama yang berada di kolom garis 10, aspeknya ada titik hijaunya di garis 10, tinggal ditingkatkan lewat pola asuh sehingga nanti anak ketika masuk pembelajaran di sekolah akan lebih siap dengan support pola asuh orang tua di rumah. Nah, untuk EQ
dengan klasifikasi EQ atau level EQ break normal. Ini artinya break normalnya adalah klasifikasi EQ-nya berada di atas rata-rata normal. Saya sedikit jelaskan tentang EQ. EQ itu ada skor dan ada klasifikasi atau level kelompok EQ. Ketika skor 90 sampai 110 itu artinya EQ-nya normal atau dengan klasifikasi average. Average artinya skor tersebut memang dimiliki oleh orang normal pada umumnya. Ketika skor EQ-nya di atas 110 atau mulai 111 sampai 120 itu artinya break normal. Artinya anak tersebut memiliki EQ dengan taraf di atas rata-rata orang normal. Nah, di sini saya ingatkan untuk skor EQ ketika anak sudah memiliki skor EQ di atas 90, berarti aman, tidak ada hambatan intelektual. Jadi orang tua perhatikan profilnya, EQ-nya sudah bagus atau normal, tinggal kita dukung dengan pola asuh karena jangan sampai nanti hasil belajarnya tidak sesuai dengan potensi EQ. Karena EQ itu adalah tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dikondisikan. Sudah dari potensi masing-masing individu. Ketika anak kita EQ-nya berada di level break normal atau di atas rata-rata orang normal pada umumnya, saya sarankan jangan disia-siakan. Ini artinya kemampuan EQ-nya di atas rata-rata orang pada umumnya. Berarti ini orang tua harus sangat memahami pemberian pola asuh dan prosesnya harus betul-betul diperhatikan agar potensi EQ-nya bisa keluar, agar hasil belajarnya nanti bisa sesuai dengan EQ yang dimiliki. Karena EQ-nya di atas rata-rata orang normal, atau artinya arah ke pintar, ya. Kemudian selanjutnya di sini stimulasi yang diperlukan untuk mengatasi. Ayah bunda, di sini ada 4 aspek, ya, aspek negatif atau yang berisiko. Ada anxiety, inatensi, impulsif, dan agresivitas. Ini ketika hasil diperoleh, saya probing atau saya lakukan pendalaman, saya analisis lebih lanjut, apakah anak kita ada mengalami resiko kemunculan aspek tumbuh kembang negatif. Jika ada, kita antisipasi dari sekarang. Jadi ini fungsinya untuk preventif atau pencegahan. Cara membacanya ayah bunda sangat mudah. Tinggal lihat apakah ada tanda plus di antara 4 aspek ini di dalam kurungnya. Jika ada, berarti nanti tinggal hubungi pihak sekolah untuk bertemu saya kembali. Jika misalnya tidak ada tanda plus di antara 4 ini, itu artinya insya Allah tidak ada aspek yang berisiko pada anak ayah bunda. Seperti itu, ya. Silakan boleh dilihat, insya Allah rata-rata negatif semua, tidak ada yang mengalami aspek yang berisiko. Oke, nah seperti ini penjelasan dari saya tentang pembacaan hasil, dan berikut beberapa tips pola asuh dari saya. Nanti silakan ayah bunda lanjutkan membacanya, insya Allah mudah dipahami. Saya ulangi untuk lembar pertama, ayah bunda sangat gampang bacanya, tinggal lihat titik aspeknya, titik hijau aspek tersebut berada di garis berapa, lalu tinggal hubungkan ke sini. Kalau ada titik aspeknya berada di garis titik hijau aspek tersebut berada di garis 15 dan 20, artinya sudah oke, atau kemampuan tumbuh kembangnya sudah sesuai. Tapi kalau misalnya di garis 10 tinggal ditingkatkan lewat pola asuh. Tapi kalau ada titik aspek yang berada di garis 5 bahkan 0, nanti tinggal hubungi pihak sekolah untuk bertemu saya kembali. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, saya ulangi sedikit. Untuk yang profilnya, cara membaca juga sangat mudah. Tinggal lihat masing-masing aspek X besarnya ada di kolom apa. Kalau ada di kolom K, tinggal dioptimalkan lewat pola asuh. Kalau ada di kolom KS, X besarnya tinggal nanti hubungi pihak sekolah untuk bertemu saya kembali. Untuk saya berikan tips lanjutan. Lalu di sini ada usia kematangan psikologis, cara membaca seperti tadi yang saya katakan. Lalu klasifikasi EQ-nya, lalu di sini ada simulasi atau berisiko. Jika tidak ada tanda positif, berarti tidak ada berisiko. Oke.
Selamat membaca hasil masing-masing anak kita. Berikan reinforcement positif atau pujian setiap anak kita berhasil melakukan aktivitas positif atau tugas yang dia lakukan, dan hindari memberi punishment negatif atau hukuman yang bisa berdampak kepada aspek psikologis anak kita. Sayangi anak kita dan berikan kualitas time atau quality time, waktu kebersamaan atau waktu yang berkualitas, interaksi yang berkualitas antara orang tua dengan anak, agar anak merasa dihargai, agar anak merasa percaya diri dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Sekian dari saya, salam sehat selalu untuk ayah bunda dan rekan keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.